Oh, saya baru. Oh, baru. Loh, kok bisa? Bisa. Kok aneh? Mungkin dia dulu ini transmigran ya. Transmigran dulu. Nggak ada. Banyak transmigran. Aneh bagaimana? Aneh yang bagaimana ini? Mana ada orang Bugis Kristen, Bang? Ada banyak. Banyak di mana? Murtad. Di Takalasi Madalo itu nggak ada gereja loh. Kampungku itu ya, baru kampungku. Jangan kau bohong-bohong. Mana ada gereja di situ? Nggak ada. Itu ada. Ada tator. Aku nak lupa. Tator. Aku nak lupa itu Takal Semadelo. Ada anuku di situ. Cuma nak jodoh. Jadi kalau dia marah saya itu dia bilang begini sama saya. Cek kok. Cek saya nggak suka. Cara bahasamu. Maksudnya dia nak suka sama saya katanya. Kalau saya. Saya Lo pernah ke caca sana. kok. Bukan lo cece kok lah caca kok. Cek kok ya. Ya, artinya dia enggak suka gitu loh. Ya, kalau langsung saya bilang begini sama dia, iya pamiliako bakso. Oh, kamu keturunan ini kalian ya, keturunan dari Toraja ya. Iya, Tato. iya pembeliak kok bakso. Iya, pembeliak kok tanggal bakso. sedi Pendatang ini pendatang. Oh, macamnya Orang bicara Toraja Rogi. ya, Bang? Macamnya bicara Rogi. Toraja mungkin ya, Bang. Toraja. saya Manado. Oh, Manado. Oh, menang. Lama Makanya nggak tinggal di sana. Oh lama sudah. Istri saya kan perempuan. Kurang ajar. Anas Sami. Masa istrimu bom-bom? Ya, itulah istri saya laki-laki, makanya saya bilang istri saya perempuan. Ada aja. Cocok Mi. Nah saya sudah lama di rantau, sudah dari tahun 92 saya di Kalimantan sini. Saya di Kalimantan. Kau pernah jatuh cinta sama orang Bugis? Ya betul. Tapi Rosni. ditolak. Oh bukan weh, saya ganteng. Kenapa enggak jadi? Rosni itu cantik, cuma nak disetujui dia nikah sama pamannya yang bukan pamannya sih, masih keluarganya yang pengusaha di laut itu. Saya malah diancam dulu. Kalau kamu nak putusin, selesai kamu. Dulu saya di Takalasi sana kan saya dulu. Jadi Rosni itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya yang mau. Itu begitu. Wah, ibunya yang mau. Ibunya yang mau sama yang anunya itu. Oh, kirain ibunya yang mau sama dirimu, bro. Ya. Enggak lah. Rosni. Namanya Rosni. Cuma kalau iya. Masih terngiang-ngiang dia berarti. Iya. Itulah. Makanya saya kan Oh, Bang Andi ini Takalasi Madelo juga kah? Madelo. Kampungku di Takalasi itu sampingnya pom bensin. Beba. Oh, situ. Bu Rasmi yang sering naik Komal. Iya. Oh. Itu cinta. Pas habis tikungan ke pom bensin, pasar Takalasi. Itu. Wah, berarti sering saya ke situ. Mungkin sudah pernah ketemu tapi nak kenal kan? Nak kenal juga. Saya pernah lihat kau waktu itu ada babi celeng kau tangkap. Bukan. Udahlah, Yani, kembalilah ke jalan yang benar, bro. Yesus itu utusan Tuhan. Gini ya, kita edukasi dikit. Hanya umat Islam itu yang memuliakan anaknya Bunda Maria. Kalau Yahudi itu malah menertawakan, mengolok-olok, meludahi malah gitu. Kalau Kristen itu berlebihan, malah dia menuhankan. Kami Muslim selaras dengan apa pernyataan Yesus, dia utusan Tuhan. Kami memuliakan dia tidak punya dosa, dia utusan Tuhan, dikaruniai Tuhan, disayangi oleh Tuhan gitu. Itu loh indah kan Islam itu. Kamu kok ikut Paulus sih menuhankan dia? Udahlah bro. Sampai kapanpun kalau kamu menuhankan dia ya kamu akan menjadi tertawakan teman-teman. Seperti tadi contoh, Yesus itu bisa istirahat capek. Dia manusiawi, mandi, BAB. Manusiawi, dia manusia. Dia bukan Tuhan. Karena contohnya Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan. Itu loh Yani, disayang oleh Tuhan. Ya Tuhan yang disembah itulah yang mengutus Yesus. Itulah yang diajarkan Yesus di zamannya Bani Israel.
Gitu loh Yani. Udahlah, jangan mikirin dunia terus, anak buah kerja. Mikirin juga masa depan lu nanti, kalau kan kamu nggak hidup selamanya toh. Iya dong. Nanti kalau kamu mati gitu loh ya, ketemu Yesus. Yesus nanya, Yani sini lo, buka celanamu. Loh, kenapa berkulup? Lu jawab apa? Lu mau jawab apa? Ngarang nih, ngarangnya. Kata Yesus, kenapa kamu nggak disunat Yani? Kamu jawab apa? Kalau saya disunat ya, Takut. sunat saya. Biar keren. Ngarang itu, ngarang, ngarang. Nah, kalau kamu disunat, oke lah. Kata Yesus lagi, Tuhanmu siapa namanya Yani? Kau jawab apa pertanyaan Yesus tuh? Apanya? Kalau Yesus nanya, Yani Tuhanmu namanya siapa? Yang ada di depan saya bilang. Diusir lah kau. terus Yesus lagi ngomong, Bikin drama ini, bikin drama. terus Yesus ngomong lagi, kapan saya mengatakan diriku Tuhan? Kau jawab apa? Apa itu maksudnya yang Yesus ngomong, saya nggak pernah mengatakan diriku Tuhan. Yesus ngomong lagi, siapa yang ngajarin kamu kalau saya Tuhan? Kau jawab apa? Ngarang cerita nih, ngarang cerita. Nggak ngarang Pak, ada di Matius 7, 21 sampai 23 Pak. Enggak Itu soal enggak. Cerita Anda itu enggak ada di Matius 7, ngarang itu. Itu Coba Anda baca Pak, Matius 7 Pak. Coba Anda Iya. baca. Oke, ayat berapa? Tadi Matius 7 Pak. Iya, Matius 7 ayat berapa? 21 sampai 23. Oh, 21 sampai 23. Ya, silakan baca Pak. Oke, kita akan baca ya. Ya, Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepada Terusin, Pak Tuhan, Empuk ini. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi narasi-narasi yang Anda pertanyakan itu nggak ada dalam Matius ini. Silakan Pak dibantar. Apanya yang tidak ada, Bos? Oke, yang nggak ada itu, Bos. Narasi dari Pak Handi yang mengatakan siapa Tuhanmu, lalu mengatakan Di sini yo. kan di data ini kan jelas yang memanggil Apa itu, Yesus Tuhan itu kan yang diusir. bukan seperti itu yang dimaksud. Ini yang tertulis. Iya, yang tertulis seperti itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itu betul. Tetapi apa yang Anda pahami bukan seperti yang Anda pahamilah yang dimaksud Alkitab. Nah, ini data nomor 15-nya. Mulai satu perikop Anda baca. Waspadalah Iya. kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kamu bisa melihat. Apa buahnya? Oke, kalau masalah buah berbicara, kalau ketika Yesus berbicara di sana buah adalah berbicara tentang perilaku. Perilakunya apa? Di antaranya? Perilaku yang baik, Perilaku yang baik. perbuatan. Iya, itulah Mana buah. perilaku yang baik di situ mana? Maka memang tidak ada di situ. Terus Bang kenapa? Juma nanya. Terus Bang Juma nanya buahnya apa? Iya, buahnya apa? Menurut Yesus buahnya dari nabi palsu itu apa? Kalau di dalam ayat ini, buah adalah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat apa Sekarang buahnya? Saya mau tanya. Pertanyaan Bang Juma saya pertanyakan kembali. Kalau menurut Bang Juma rupanya buah yang di dalam Alkitab ini dalam tafsir Anda sendiri apa? Anda sepertinya mau menggiring ini. Loh, bukan menggiring, ini Yesus loh. Betul, saya tidak bilang itu Muhammad. Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, wahai muridku orang-orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tunggu. Jangan dulu di-framing, jangan ditambah-tambahi ada orang. Loh, memang muridnya Yesus orang apa rupanya?
Yesus orang Batak? Hah? Bangun, bangun. Bangun. Ayo otak bangun. Jangan otak tidur. Nanti kayak onyek. Bangun. Yesus muridnya orang apa rupanya? Ini orang Yahudi. Yesus mengatakan, wahai muridku orang Yahudi, jangan Anda gunakan ilmunya Paulus. Justru di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel, nyamar seperti Bani Israel, padahal mereka adalah Roma. Pakai ilmu dong, pakai akal. Jangan mulut sombong, tapi otak nggak ada isinya. Ini Yesus yang mengatakan, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bernubuat juga pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah sekarang buahnya ini di mana tinggal? Di Kristen, di Hindu, atau di Buddha? Kristen. Ayo, pakai akal bantah itu. Ini Yesus yang menasihati murid-muridnya Bani Israel. Jadi buah dari nabi palsu itu adalah Kristen. Ayo, buka mic. Yang diusir di 23 yang diusir yang orang mana? Iya, Kristen lah. Siapa lagi? Emang ada Buddha yang manggil Yesus Tuhan? Ada Islam memanggil Yesus Tuhan? Ada yang mengusir setan pakai namanya? Nama Yesus. Kukutuk kau jadi kuburan Cina. Mana ada? Itu hanya Kristen itu. Ayo, saudara. Ketika Anda bersuara, kemudian menyusun kata, saya berharap itu ilustrasi muncul dari otak. Jangan muncul dari akal-akalan. Ayo, buka. Buka mic-nya bro. Itu udah saya minta. Buka mic-nya bro. Anda ngomong nggak buka mic? Saya rasa Anda ngomong loh. Buka mic-nya dulu. Enggak, dihantamkan kepalanya ke tembok. Ternyata ketahuan. Buat Oke. saat. Silakan. Di sana tidak ada bicara agama, lalu Anda menggiring Loh, agama di sana. kok Tidak tidak ada ada agama. Siapa bilang tidak ada berbicara agama di situ? Coba tunjukkan mana di sana dikatakan hai Kristen. Itu pohon. Pohon itu apa? Loh, pohon itu apa? Anda menjelaskan apa yang Anda Pohon pahami itu tentang apa? pohon. Pohon itu ajaran. Nah, pohon itu ajaran. Kalau berbicara tentang pohon banyak pengertian. Yesus pun mengatakan aku adalah pohon. Ya memang yang Yesus benar. itu ada. Memang betul. Yesus itu adalah pohon. Lalu Dari buahnya. Anda mau katakan pohon-pohon itu adalah agama gitu? Pohon itu ajaran. Yesus bilang aku adalah pokok anggur yang benar. Dia Iya, pohon. Betul. Betul. Lalu bagaimana Anda Nabi mengatakan itu palsu pengajaran? Nabi palsu ini juga pengajar. Loh, Nabi palsu juga pengajar, janganlah seperti itu. Logika Anda akan Anda menyimpang dari data. Anda menggiring ini kepada Kristen. Tidak ada. Oh, memang Kristen. Anda bohong. Memang Anda Kristen. bohong. Sekarang Anda siapa penipu. yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa saja bisa. Anda Nenek memanggil moyang Yesus. Saya bisa. Buktinya Anda Dasar. menyebut Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Saya tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan Enggak, karena dia manusia. mengatakan bahwa Hanya Yesus Tuhan. Kristen. Hanya Anda Kristen yang memanggil. Siapa saja bisa. Hanya Islam Kristen. bisa Hanya Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kristen. Kristen. Jangan Anda pura-pura gila lah, bro. Akui aja. Ada berapa banyak kepercayaan di atas muka bumi ini? Hanya ada satu agama, yaitu Kristen, yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Jangan pura-pura stres, Anda jangan. Santai aja, santai aja. Jangan marah-marah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel. Dia akan datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian, wahai Bani Israel, akan mengenal mereka.
Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kita lihat buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal jelas ini. Dari buahnya, pertama memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Itu ajaran mana? Batangnya akan dibuang ke neraka. Ajaran mana itu? Anda mau mengatakan Hindu? Anda ingin mengatakan Buddha? Atau Anda ingin mengatakan Islam? Sadarlah bro. Agamamu itu. Taruh diam dulu. Agamamu itulah pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon itu tidak bicara agama. Anda salah. Bicara kok nada tinggi tapi ilmu tak ada. Justru Coba saya Dari dulu, buahnya. Dari buahnya. Kalau buah itu apa? Tidak ada Kristen di sana. Kalau buah apa? Kalau buah apa maksudnya kalau buah? Perbuatan. Ajaran kan? Perbuatan. Iya, perbuatan. Nah, sekarang siapa perbuatannya memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Dengar. Siapa? Dikatakan nabi-nabi palsu itu Saya adalah tanya, pembuat siapa kejahatan. perbuatannya yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Jawab itu dulu. Dari buahnya. Kalau perbuatannya jelek, maka agamanya jelek. Nabi palsu adalah pembuat kejahatan. Mana ada di sini pembuat kejahatan kalau bukan dari alah, buahnya? Juma. Dari buahnya. Kau yang menunjukkan ayat saya- 15 sampai terakhir. Saya tapi tanya kau samamu dulu. Saya gagal tanya dulu. paham Saya kau. tanya samamu dulu. Buahnya apa saja yang ada di situ? Buahnya apa saja? Satu. Ayo, jawab kriteria buahnya itu. Buahnya dulu. Dari buahnya kita akan mengenal dia. Apa saja buahnya? Pembuat Satu. kejahatan di akhirnya pembuat kejahatan lah yang Satu. neraka. Buahnya apa saja? Satu. Pembuat kejahatan. Satu apa aja kejahatannya? Satu. Kejahatannya adalah memakai dan mempertopengkan nama Tuhan Siapa Tuhan yang mana yang dimaksud? kepada Yesus. Nah, Yesus. Siapa agama yang melakukan itu? Soal di sana tidak ada bicara Segala Juma, tidak ada bicara Juma. Dasar Kena Dora. dia, kena. Saya tanya samamu, agama mana yang menghasilkan perbuatan menyebut nama Yesus dengan mengusir setan? Agama mana? Tidak ada bicara agama di situ. Nabi Iya, palsu saya bisa tanya. Saya Tidak ada tanya. agama. Saya tidak bisa bilang ada Saya agama di sana. tanya Anda perbuatan Ini, umat agama mana yang kemudian melakukan perbuatan planning memanggil tidak ada Yesus agama di dengan sana, nama Bos. mengusir setan pakai nama Yesus? Agama mana? Astagfirullahaladzim, nggak ada agama di sana. Tahu Bos. saya istighfar. Dari pohon. Pohon ini adalah agama. Buahnya agama itu bisa kita lihat. Agama. Dasar. Sini Saya saya tanya. tanya samamu. Ya, silakan Bang Hendi. Masuk Bang Hendi. Ya. Ades, diam dulu saya tanya kau. Yang pembuat kejahatan di situ siapa? Pembuat kejahatan sana adalah nabi palsu. Oke, siapa nabi palsu itu? Nabi palsu bisa siapa saja. Siapa namanya? Nabi di sana nggak disebut nama. Nabi palsu bisa Dari banyak. Anda pun buahnya. bisa jadi Buahnya nabi. Anda lihat. Buahnya Anda lihat. Buahnya adalah buah pembuat kejahatan. Apa saja kamu hanya kejahatannya? semua pembuat kejahatan. Apa aja kejahatannya yang tertulis di situ? Satu. Memanggil Buah Yesus tidak Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Bukan itu. Yes. Berseru memanggil. Makanya Juma. Mau nipu lagi nih penyesat ini. Nah, Itu kau dari penyesatnya. buahnya. Dari buahnya sudah tertulis di situ bukan katanya. Dasar umat Paulus.
mau nipu dia. Parah. Markona. Begini dulu, Buahnya bro. satu. Satu. Amin. Buahnya satu adalah Palsu. Buahnya satu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dua, mengusir setan pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Empat, Juma. bermujizat pakai nama Yesus. Itu udah. Mau lari kemana? Jangan kau potong-potong. Lu kok Dengar ya. potong-potong? Nggak mau lari Orang yang kemana? dengar dulu, biar aku jelaskan. Anda kan punya pemahaman sendiri menggiring ke agama. Aku nggak seperti itu. Ya memang agamamu memahaminya. yang di situ. Memang ada agama lain yang memanggil Dengar Yesus dulu. Tuhan. Makanya kamu mau menang sendiri sih, nggak mau dengar Ya, orang. bukan menang sendiri. Ini fakta yang Anda ingin plesetkan. Data yang Anda ingin plesetkan. Anda ingin menipu di sini. Anda yang memplesetkan, Anda yang sedang nipu. Buahnya menurut Yesus, dari buahnya kau mengenal dia. Apa saja buahnya? Jawab. Jawabannya adalah kejahatan. Nah, kejahatan itu apa saja buahnya, isinya? Oke, orang yang berseru kepada Yesus Tuhan tapi melakukan kejahatan. Itu buahnya. Mati meja. Mana ada kayak begitu? Tambah-tambahin. Dasar Dengar, Paulus. orang yang berseru kepada nama Tuhan, yang melakukan mujizat di dalam nama Tuhan tapi tetap melakukan kejahatan. Mana ada yang kayak Itulah begitu? nabi-nabi palsu. Parah. Menambah dalil. Dasar Tidak penyesat. ada menambah dalil, justru Anda menambah dalil. Tidak ada dikatakan memanggil Ada nama macam, Yesus tidak ada dan banyak melakukan keterangan di kejahatan. Justru memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, memanggil nama Yesus, itu yang disebut kejahatan. Dasar penipu. Jangan begitu, bro. Mana Pakai- agama, bos? Mana ada agama di situ, bos? dari buahnya. Agama mana yang kemudian pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Jawab itu. Jawab. Agama mana? Itu bukan buah, itu bukan buah. Bebar. Tololnya sih gimana? Cuma kok makin tolol kali sih. Oh, ngatain saya tolol lagi. Alhamdulillah kali. Aduh, para penyesat ini Anda semua. parah itu penyesat itu. Yang bukan keyakinan diam Anda, dulu, Anda diam dulu, diam dulu. pelintir-pelintir. Udah, Oke, kamu kita turun, diam dulu, diam dulu, diam. turun. Kami Sebelum nggak turun, penyesat. Sebelum Kami turun tidak gua nanya butuh. dia. Agama mana yang Tuhannya adalah Yesus? Agama mana? Anda bertanya agama mana yang menuhankan Yesus gitu? Iya. Tidak ada agama menuhankan Yesus. Dasar penipu. Udahlah, turunlah Anda kau. tahu nggak kata menuhankan? Anda tahu nggak kata menuhankan? Turun. Iya, sekarang Tuhannya orang Kristen siapa? Tuhannya orang Kristen siapa? Ayo jawab. Tuhannya orang Kristen siapa? Nah, ada diam dulu kamu. Ya nih, Tuhannya orang Kristen siapa ya nih Tuhannya orang Kristen? Dimut dong, jangan Iya, dimut. iya. Ya Tuhannya orang Kristen siapa? Kalau Anda bertanya siapa Tuhannya orang Kristen adalah Bapa yang di sorga, Bapa yang Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan dalam penguasa Kenal apa jadi? Kena kau kan? Kena kau kan? Kenal lagi dia. Penipu dia ini. Penipu. Bapak yang di surga Tuhan. Yesus juga Anda Tuhan. nipu. Tuhan berapa? Ada masalah. Udah Aduh, turunkan aja Turun nih. ya. Turun lah ya. Penipu. Kau ke Nipu gereja aja. kalian, nipu. Kau Nggak tahan ya. penipu, turun. Kau penipu. Udah jelas-jelas tertulis begitu dipleset kemana-mana. Pak. Tuhannya orang Kristen siapa katanya? Dia jawab Bapak. Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Loh, Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Tuhannya orang Kristen Bapak. Ini akalnya ini kok kebanyakan akal babi sih. Kamu ini bahasa sederhana loh. Jadi buahnya di sana adalah yang mengakui, mengimani Yesus Tuhan. Yang bernubuat atas nama Yesus. Mengusir setan atas nama Yesus. Makanya di 23 Yesus mengatakan, hanyalah kau dari hadapanku. Kau itu pembuat kejahatan. Yang dimaksud Yesus adalah orang jahat adalah yang mengatakan Yesus Tuhan. Bukan nabi palsu. Nabi palsu ini mengajarkan kepada orang bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu loh, sederhana kok, susah amat sih. Jadi nabi-nabi palsu itu mengajarkan orang ke dalam kegelapan.
mengajarkan orang Yesus itu Tuhan. Teruskan, teruskan. Ngusir setan atas nama Yesus, teruskan, teruskan. Ngobati orang sakit atas nama Yesus, teruskan, teruskan. Nah makanya nanti tadi ya nih saya bersoal jawab. Gitu loh. Kalau ketemu Yesus, kamu apa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Enggak, diusir. Buahnya inilah Anda itu karena menuhankan Yesus. Sederhana kok, dipelintir. Ye, data sendiri dipelintir. Parah ini oten-oten kayak gitu. Jangan kebanyakan makan B2 bro, begini jadinya bro. Makanya kita ini berbaik hati loh. Banyumat, siang malam, edukasi Anda. Kita baik-baik. Anda nggak mau diedukasi, tetap aja ngeyel. Data tertulis dengan jelas, mulai dari 15 sampai 23 jelas kok. Apa perlu diulang lagi ya Banyumat? Ada nabi mengajarkan di luar pengajaran Yesus. Disebut nabi palsu. Karena di luar Yesus di zaman itu nggak ada nabi selain Yesus. Kalau di zaman Yesus ada nabi berarti dia nabi palsu. Karena nabi yang tidak palsu, nabi yang original adalah Yesus. Pengajarannya Yesus, aku ini utusan. Pengajarannya nabi palsu, Yesus Tuhan. Betul ya Banyumak? Benar sekali Bang Hadi. Gitu. Betul sekali. Buahnya siapa? Siapa yang mengamini buah pengajaran nabi palsu ini? Yang mengatakan Yesus Tuhan. Sedangkan nabi originalnya, nabi aslinya adalah Yesus mengajarkan Tuhan itu satu, bukan Yesusnya yang Tuhan. Tapi pengajarannya nabi palsu, Yesus itu Tuhan. Jelas. Itu loh. Kamu kok kopinya budak banget gitu loh dibilangin. Emang ada nabi asli selain Yesus di zaman Yesus? Bang Juma, saya sudah dapat ini ayat dapat. terkait. Buset, Kita- dapat dia. Ya, ntar ya Bang Juma. Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi ntar ya. Ini Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Itu terkait juga Bang Juma. Kisah para Rasul 20 ayat 29 sama 30 sama ini juga. Bentar ya. Itu sama Yang kau baca ini itulah pengajaran nabi palsu yang kau baca itu. Karena Lukas bukan nabi palsu itu. maksudnya ini kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 Bang Adi. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini kan Yesus berkata, aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawan itu, bahkan dari antara kamu sendiri. Ini kan yang dibicarakan waspada terhadap nabi-nabi yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Yang di 17 ayat 15. Nah, di ayat Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30, aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-muridnya dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ngomong apa sih ini? Nah, Bang Juma, saya tanya Bang Juma itu ayat terkait. Aku sih sih. Cuma ayat yang terkait yang ini kan masalah serigala kan yang dibicarakan ini begini Bang Handi, maksud saya. Di Matius 7 ayat 15 sampai 23 kan yang mengatakan begini.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah yang ini terkait dengan ini maksud saya. Karena ini kan berbicara. Ya nih, di zaman Yesus ada nggak nabi palsu? Enggak, begini Bang Andi. Ini kisah para rasul ini mengatakan aku Iya. tahu. Sudah dia Ini kan ngomongin di zaman Yesus nih. Ya. Yesus mengatakan waspada kepada nabi-nabi palsu kan gitu. Yesus yang ngomong kan? ya, Berarti di zaman Yesus ada nabi palsu toh? sesudah Ada atau dia tidak? Hah? sesudah dia pergi, Sesudah dia pergi. Oke, baik. Apakah dengerin dulu, apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran nabi palsu? maksudnya gimana Bang Andi? Oke. Ajaran Yesus itu menyuruh menyembah kepada satu Tuhan. Oke, benar? Ya, betul. Ajaran Yesus menyuruh menyembah kepada Bapa di surga, betul? Betul. Ajaran nabi palsu apakah sama dengan ajarannya Yesus? Nah, ajaran nabi palsu menyuruh Anda menuhankan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan buahnya. Jadi Yesus mengajar sembah Bapa saja. Ajaran nabi palsu tuhankan Yesus. Betul? Jadi yang menuhankan Yesus itu ajaran nabi palsu. Itulah buahnya. Siapa yang mengimani itu ya Anda lah semua. Betul? Betul. Ah, betul. Jadi menuhankan Yesus adalah ajaran nabi palsu. Betul? Awas lo, jangan hilangkan bugismu. Ini orang Bugis yang bicara. Taruh Bang Andi. Ya kena dia baju berpikir dia. Nah, ini kan di kisah para rasul ini Bang Andi, ya itu yang maksud saya juga. Lama juga aku dapat ini. Kayak gini loh, sederhana ini. Ajaran Yesus adalah Sema Israel. Adonai Elohino Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Itu ajaran Yesus. Ajaran nabi palsu adalah, dengerin, Yesus mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Yang mana yang kau imani? Silakan. Ayo, ya nih, yang mana kau ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran nabi palsu? Iya, nak berani saya nabi palsu. Ah, Nggak berani. Kalau nabi palsu, siapa mau ikuti nabi palsu? Oke, kalau begitu, ada nggak ajaran nabi palsu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Maksudnya gimana Ajaran, Bang? ajaran nabi palsu itu adalah Yesus itu Tuhan, betul? Ya, Ya. Ajaran Yesus itu adalah utusan Tuhan, betul? Tuhan. Nggak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kan Yesus menyembah kepada Tuhan waktu hidup. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada nggak ajaran Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Nggak ada toh? Nah, tapi yang mengatakan Yesus Tuhan adalah ajaran nabi palsu. Jelas tuh bro, ini mudah loh, jangan dipersulit. Mudah loh ini. Sederhanakan saja. Jadi makanya di 23-nya itu kriteria yang diusir oleh Yesus, yang dikatakan Yesus pembuat kejahatan, kriterianya sebagai berikut. Buahnya ajaran nabi palsu ini mengatakan memanggil Yesus Tuhan. Ya, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Yesus mengusir orang yang kayak begitu. Kenyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian membuat kejahatan. Karena apa? Ajaran Yesus enggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau kamu bernubuat pakai namaku. Justru Yesus selalu mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus bertuhan, murid-muridnya bertuhan.
Tapi ajaran nabi palsu mempelesetkan Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Jadi Yani, kalau kamu menuhankan Yesus, bukan ajaran Yesus, tapi buahnya pengajaran nabi palsu. Gitu Yani, mudah toh? Mudah dicerna Yani. Udahlah. Buka bajumu, buka celanamu, masuk kamar mandi, bersihkan padamu, saya tunggu 5 menit. Kembalilah menyembah Tuhan yang pernah disembah Yesus. Jangan sembah dia. Oke, brother? Oke, brother? Salaman kita. Salaman kita, oke? Jadi jangan nangis. Salaman kita, bro. Ayo, salaman kita. Mudah loh ini, jangan dipersulit, bro. Ini sangat mudah sekali gitu. Ya, apa perlu diulang lagi nih? Yesus waktu hidup mengajarkan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, Yohanes 17:3. Clear and clear itu. Yesus di Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi semua murid-murid itu mengklaim, mengimani Yesus itu utusan Tuhan. Datang pengajaran nabi palsu. Kayak nih, Yesus itu Tuhan. Sembahlah dia. Itu loh. Siapa mereka? Tulisannya tebal. Termasuk yang kau baca itu KPR, Roma, Efesius, Galatia, itulah. Kau bacalah itu. Semuanya itu. Apa Yesus tahu ada Galatia? Enggak. Apa Yesus tahu ada KPR? Enggak. Karena semua yang kau baca itu setelah Yesus enggak ada, baru dibuat kembali. Dikanonkan. Begitu. Ayolah Yani. Kita ini umat Islam loh. Memuliakan Yesua Masya. Mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Dia selalu dikaruniai oleh Tuhan. Disayangi oleh Tuhan. Kekasih Tuhan. Manusia satu-satunya yang dipilih di muka bumi di zaman itu menjadi utusan Tuhan. Melalui rahim Bunda Maria. Hiduplah dia di muka bumi. Ditolak oleh Bani Israel. Dipersekusi dia, ingin dibunuh pula. Gitu loh, diolok-olok. Kami Islam datang Al-Quran untuk meluruskan bahwa Yesus Masya tidak pernah diperlakukan demikian. Dia selalu dilindungi, dia selalu dikaruniai. Gitu loh, karena ratap tangisnya sebagai manusia, doanya selalu diterima. Bang, Gitu loh. tidur. Tanya dulu. Apa masih nyimak dia? Nanti tidur. Ya, tanya dulu, Bang. Ya Bunda. Tanya dulu. Kan aman Bang Andi, saya nanti dari mendengar saya mendengar menyimak. mantap. Aman Bunda. Lanjut. Mendengar saya. Kira tidur, Bang. Nah, kan Bang Andi bilang masuk ke kamar, masuk aman masuk. Jadi- Mendengar saya Bang Andi. Aman ya. Jadi berhenti menuangkan manusia ya. Coba tanya ulang, siapa Tuhanmu? Yani. Tanya. Kenapa Bang Yani udah sadar? Kita ini Bukan. siang malam loh. Lo pikir kami ini digaji enggak loh? Tapi karena kami tugas seorang muslim itu memang harus menyampaikan kebenaran. Nanti kalau misalnya Bang Juma ada ilmunya dia masa bodoh, ditanya nanti, Bang Juma, kamu punya ilmu kok kamu diamkan? Kenapa kamu nggak bagi gitu loh? Makanya kita ada YouTube sebagai bentuk jejak digitalnya ada di sana. Kita semua nanti ini mati. Apa yang tertinggal? Apa yang tertinggal? Apa yang telah pernah kita lakukan di muka bumi? Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jejak. Jejaknya apa saja?
Alhamdulillah sekarang ada media sosial, ada jejak digital, ada ilmu yang berselebaran di sana yang bisa dipetik oleh orang-orang yang membacanya. Apa itu? Di sanalah dakwah. Kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita wajib menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Begitu ya nih. Nanti kalau kamu mati, apa yang kau tinggalkan di dunia? Apa yang kau tinggalkan coba? Itu. Kembalilah bro Yani. Kembalilah. Saya doakan semua kepada saudara-saudara seperjuangan di Apologet Islam Indonesia. Jasamu selalu dikenang. Terutama para ustadz-ustadz yang telah mendahului kita ya. Ilmumu selalu bermanfaat buat kami. Semangatmu gak pernah putus, karena kami akan melanjutkan perjuangan kalian semua yang telah mendahului kami. Kami juga nanti akan meninggal, insya Allah anak cucu kita akan meluruskan, melanjutkan ini semua. Ahmad Didat, almarhum, sudah meninggal. Tapi ilmunya masih sampai sekarang. Insya Allah, beliau itu ilmunya bermanfaat, selalu menemani dia di alam sana. Tapi kalau Anda, apa yang menemani Anda itu? Gitu loh. Umur manusia itu nggak disangka-sangka lah ya nih. Sepanjang-panjang umur manusia itu usia produktif itu ya paling batas 60 tahun produktif. Di atas 65, 70 udah mulai kendor ilmunya itu. Makanya adalah jejak digital. Maupun masih seger-segernya ya berpikirlah. Berpikirlah bro. Tuhan itu cuma satu. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Clear di sana. Agama Islam itu agama yang paling logis, mudah dimengerti. Gak seperti Anda. Membahas Yesus saja gak ada habis-habisnya. Kenapa gak habis? Karena manusia dipaksakan Tuhan. Manusia dirasuki Tuhan. Gak bisa itu. Gak. Akal mati ya nih. Bener deh, akal mati. 1000% akal mati kalau menuhankan Yesus. Mati itu akal. Nah kalau akal udah mati ngapain diimani gitu loh. Lepaskan dulu tuh doktrin-doktrin itu. Apa Anda nggak bangga sebagai seseorang yang tadinya dari masa kegelapan kembali ke yang fitrah, bahwa sekarang ini Bang Juma, Bang Andi, semua di sini saya percaya Tuhan itu cuma satu. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nggak salah tuh kalau berbuat begitu. Gitu loh Bang Yani ya. Jangan sampai kita ini memaksa, enggak, kami hanya menyampaikan. Ini kita tugas loh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita selalu mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu apa sih? Ya banyak. Termasuk menduakan Tuhan itu mungkar itu namanya. Ingkar atas apa? Kodrat kita sebagai manusia, nggak mungkin lah. Kita sebagai manusia yang berakal, ada manusia adalah Tuhan juga. Itu udah nggak masuk akal. Agama itu nggak merusak akal, tapi menjernihkan akal. Bukan mematikan akal sehat. Anda mau login silakan, Anda tetap di situ ya monggo. Tugas kita ya, selesai untuk Anda. Tapi Anda datang lagi besok, ya kita edukasi lagi gitu. Itu loh ya. Aman Bang Andi. Aman itu. Bang Juma sudah tidur kah ini? Enggak, masih ada itu. Belum, masih monitor. Lanjut. Atau Nah, itu kamu kan. nanya, silakan kalau ada mau ditanya. Ada kira-kira yang mengganjal apa? Nah, iya. Ya.
Apa yang mau ditanya? Kali-kali ada batu karang yang mengganjal di kepalamu, silakan. Nah ini saya mau tanya sama Bang Juma ini. Bisa artikan ini yang 20, 29, 30 kisah para rasul kah? Jadi kisah para rasul 20 ayat 29 sama 30 sampai 30. Bang Juma. Gimana Bang? Kisah para rasul itu kan sangat paut di situ jelaskan yang masuk di akal saya jadi kan saya bisa paham juga. Kisah para rasul 20, 29 ayat 30. 29. Kisah para rasul 20 ayat 29 sampai 30. Oke, kita baca ya. Apa itu bunyinya di situ? Aku tahu, Terus? aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ajaran Terus? nabi palsu juga nih. Itu doang sih. Sebab itu? 31-nya ya? Iya. Taruh aku buka dulu, aku nggak hafal. 31-nya aku nggak hafal. Ini kan ucapan Paulus. Ini ucapan Paulus kan, Bang? Paulus ini yang punya ucapan ini. 31-nya sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini kan curhat, jalan Paulus. Curhat kok. Iya. Jadi kalau kemudian Paulus mengatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan mengerahkan kepada kamu bagian tentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak, emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah, harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, ini Yesus di sini Tuhan. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia bila memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih ketika ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi lalu mengantar dia ke kapal. Jadi gini, Paulus di sini menurut Lukas bercerita dikatakan bahwa aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala. Ini serigala ini siapa? Orang Romawi. Yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Kan memang ada pertentangan nantinya. Ada peperangan yang terjadi, huru-hara yang terjadi. Setelah kemudian Paulus mengajarkan ajarannya, pembantaian demi pembantaian terjadi. Termasuk Paulus. Sampai dia mati di atas apa? Di atas apa? Di atas eksekusi tentara Nero. Nero ini siapa? Kaisar Nero ini siapa? Serigala, orang Romawi juga. Tak ada masalah di sini. Ini bukan berbicara mengenai nabi palsu. Ini berbicara mengenai orang-orang Roma yang datang kemudian membantai murid Paulus. Itu dalilnya, Bung. Seperti itu.